Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari dari kelas PKSDC. Saya akan mempresentasikan mengenai jurnal refleksi mata kuliah PPG Prajabatan tahun 2022 di semester 1. Nama mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Review pengalaman belajar. Pengalaman belajar pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik pada semester 1 yang dipelajari mulai dari topik 1, yaitu teori belajar dan motivasi belajar anak. Topik 2, teori perkembangan kognitif, psikososial, emosional, sosial konteks. Topik 3, profiling peserta didik. Topik 4, kerangka strategi. Topik 5, pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau assessment. Dan topik 6, lesson planning RPP, penyusunan evaluasi dan refleksi. Pengalaman belajar mata kuliah pemahaman tentang peserta didik yaitu pada topik 4, kerangka strategi, yaitu melalui pembahasan mengenai kerangka strategi diperlukan di mana perlu disadari bahwa setiap peserta didik itu merupakan individu yang unik. Maka, sebagai pendidik harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas masing-masing peserta didik berdasarkan hasil profiling yang telah dilakukan. Profiling peserta didik merupakan bagian penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Hal ini akan membantu saya untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik apabila berhasil memetakan kondisi peserta didik di kelas yang saya ampu. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita perlu memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di kelas. Oleh karena itu, untuk menghadapi adanya karakteristik tersebut, diperlukan strategi-strategi yang tepat guna untuk dapat mendorong para peserta didik untuk mencapai kualitas yang terbaik, seperti adanya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang responsif kultur, dan pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Refleksi mata kuliah, refleksi pengalaman belajar yang dipilih, yaitu topik tersebut itu penting untuk dipelajari karena mengingat setiap peserta didik itu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga sebagai seorang guru hendaknya dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan dapat diterapkan supaya mampu mencapai tujuan pembelajaran. Pada topik ini disebutkan bahwa terdapat strategi yang tepat guna untuk dapat mendorong para peserta didik untuk mencapai kualitas yang terbaik seperti adanya pembelajaran berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice, pengajaran yang responsif kultur atau culturally responsive pedagogi, dan pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Pendekatan tersebut tentu saja memberikan gambaran bagi saya bahwa untuk menghadapi keragaman peserta didik di kelas dapat menggunakan pendekatan tersebut. Kemudian saya mempelajari setiap topik pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik, tepatnya pada topik 4, kerangka strategi, melalui alur merdeka, yaitu mulai dari diri, di mana berisi pertanyaan reflektif mengenai pengalaman belajar saat di jenjang SD dulu, eksplorasi konsep, terdapat materi tentang ketiga pendekatan tersebut yang akan membantu dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang memiliki prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang responsif kultur, dan pengajaran sesuai level. Di mana materi tersebut memberikan pengetahuan baru bagi saya mengenai pendekatan belajar. Setelah saya mengetahui pendekatan tersebut, saya ingin mengetahui lebih dalam untuk merancang pembelajarannya. Kemudian, ruang kolaborasi, yaitu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan kelompok, yang kemudian diunggah pada bagian unggah ruang kolaborasi. Demonstrasi kontekstual digunakan untuk mendemonstrasikan hasil diseminasi teori pendekatan secara berkelompok. Kemudian elaborasi pemahaman itu digunakan untuk memperdalam pemahaman Anda tentang prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur, dan pengajaran sesuai level, dan membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep tersebut yang masih belum dipahami. Koneksi antar materi, yaitu untuk menghubungkan prinsip ketiga pendekatan tersebut dengan topik lain yang berkaitan di mata kuliah ini dengan mata kuliah lain atau dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan. Aksi nyata, yaitu berupa refleksi terhadap topik yang telah dipelajari dan menjawab pertanyaan-pertanyaan serta menuliskan rancangan atau rencana aksi nyata terkait dengan ketiga konsep pendekatan tersebut.
Strategi yang diimplementasikan untuk mempelajari topik-topik tersebut adalah melakukan refleksi pada diri sendiri, yaitu pada bagian mulai dari diri, di mana di, di situ terdapat pertanyaan mengenai pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian ada eksplorasi konsep yang tersaji bagian teori tentang prinsip pembelajaran diferensiasi, responsif kultur, serta pengajaran sesuai level, kemudian saling berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan menganalisis beberapa pertanyaan dan mendemonstrasikannya tentang pengetahuan yang telah dibangun. Kemudian ada aksi nyata untuk menjawab pertanyaan refleksi, dan maka hal tersebut saya ingin lebih mendalami mengenai ketiga pendekatan tersebut supaya dapat diterapkan di kelas. Selain itu, dengan dalam mempelajari topik ini, saya juga mencari berbagai sumber belajar yang saya bisa dapatkan, baik dalam bentuk artikel, buku, jurnal, dan diskusi sebagai penunjang proses belajar. Kemudian analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran pada topik 4 yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya yaitu berupa ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, kemudian ada koneksi antar materi dan aksi nyata. Ini adalah link artefak pembelajarannya. Ini adalah artefak pembelajaran yang saya simpan di Google Drive. Itu terdapat aksi nyata, demonstrasi kontekstual, koneksi, dan ruang kolaborasi. Saya akan menunjukkan salah satu artefak pembelajarannya, yaitu berupa koneksi antar materi. Di mana pada koneksi antar materi ini terdapat perintah, buatlah koneksi antar materi tentang prinsip pembelajaran diferensiasi, developmentally appropriate practice, pengajarannya responsif kultur, culturally responsive pedagogi, dan pengajaran sesuai level atau teaching at the right level dengan topik lain yang berkaitan pada mata kuliah ini atau mata kuliah lain dengan tujuan kehidupan sehari-hari yang berkaitan. Nah, pada koneksi antar materi ini saya menuliskan mengenai ketiga pendekatan tersebut, lalu saya kaitkan dengan mata kuliah lain atau dengan kejadian yang pernah dialami di sekolah PPL atau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasannya. Yang pertama yaitu ruang kolaborasi, yaitu berupa hasil diskusi dengan teman sejawat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur, dan pengajaran sesuai level. Kemudian demonstrasi kontekstual yaitu berupa hasil diseminasi teori pendekatan secara berkelompok, koneksi antar materi yaitu menjelaskan masing-masing prinsip yang memihak pada peserta didik di mana berkaitan dengan mata kuliah atau pengalaman lain yang pernah dialami. Yaitu setiap prinsip pembelajaran itu memiliki keterkaitan dengan mata kuliah lain. Seperti contohnya pembelajaran berdiferensiasi yang memiliki keterkaitan dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik topik 3, yaitu tentang profiling peserta didik. Kemudian ada culturally responsive pedagogi yang berkaitan dengan mata kuliah filosofi pendidikan yang berkaitan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai konsep belajar merdeka, di mana KHD menyebutkan bahwa pendidikan itu harus memperhatikan konteks alam dan lingkungan sekitar, bukan hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan dengan materi, tapi perlu memberikan implementasi kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan adanya teaching at the right level, yaitu sesuai dengan mata kuliah, yaitu memiliki keterkaitan dengan mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru harus dapat mendesain pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Guru tidak bisa memaksakan anak untuk menjadi seperti guru yang inginkan, namun menggali dan menemukan potensi diri pada anak. Anak diberi kebebasan, sedangkan guru memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian ada aksi nyata, yaitu berupa hasil refleksi tentang prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur, dan pengajaran sesuai level, dan menuliskan hasil rancangan pembelajaran yang akan dilakukan dalam penerapan pendekatan tersebut.
Kemudian yang terakhir itu ada pembelajaran bermakna atau good practice, yaitu artinya berdasarkan topik keempat kerangka strategi yang menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur, dan pengajaran yang sesuai level, yaitu memberikan pengetahuan bagi saya dalam menerapkan Merdeka Belajar sebagai pendidik. Peserta didik yang memiliki keragaman tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran, sehingga ketiga pendekatan tersebut akan melengkapi proses pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Saya ingin mempelajari lebih lanjut mengenai penerapan pembelajaran tersebut dan merancang perangkat pembelajaran sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar siswa. Nah, itu dia jurnal refleksi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.